Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Octavia. Saya dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 30. Di video ini saya akan membaca monolog cermin. Panggung mula-mula gelap sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan seorang laki-laki. Panggung masih tetap gelap. Jangan tinggalkan saya. Tolong nyalakan lampu. Saya takut gelap. Saya takut sendirian. Tolong, jangan tinggalkan saya. Cahaya, saya butuh cahaya. Saya butuh terang. Tolong, cahaya. Dan lampu warna pink menyorot, melingkari area di mana dia berteriak-teriak di lantai samping sebuah kursi besi. Dalam penjara, seorang laki-laki kira-kira berumur 35 tahun kaget ketika sadar bahwa dia sekarang berada dalam terang. Dia kecapean dan terengah-engah menghempaskan pantatnya di lantai. Pada saat yang hampir bersamaan setelah sujud, seluruh laki-laki itu terlihat samar-samar. Lampu menyala menyoroti area di depan dia. Seorang laki-laki lain yang seluruhnya sama dengan dia juga duduk di lantai samping sebuah kursi besi yang sama. Lampu berwarna pink juga. Dua lelaki yang sama duduk di lantai samping kursi besi yang sama, sekeliling gelap sekali. Hei ya, masih ada. Kukira sudah pergi bersama yang lain-lain. Hei, aku senang kau masih ada di depan situ menatapku. Temanku cuman kamu sekarang. Di sini pengap, keringat henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir kalau persediaan air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar, tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar dan aku hanya mendorong diriku sendiri untuk bilang, ayo masuki ruangan besar di sebaliknya. Ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotan bagus? Jenis kursinya dibikin dari kayu apa? Jati tua atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Apa ada hiasan-hiasan dindingnya? Dari apa? Kuningan apa perunggu? Lampu gantungnya dari kristal. Kamar mandinya bersih, artinya tidak terdapat lipas di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan hangat dan dalam lemari. Aku pedagang barang antik. Harus tahu secara detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki. Bagaimana? Apa aku ditemani atau sendirian? Apa sudah ada di situ? Apa dia menunggumu di situ? Ya, aku tahu. Kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuk gedung itu dulu, baru kau akan bisa bercerita ada apa di dalamnya. Tapi, siapa saja yang masuk ruangan besar itu tak akan pernah kembali lagi. Pens cuma keluhan. Jangan khawatir. Seorang kawan bisa menyejukkan suasana. Ada saran di sekitar kita lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Pada dasarnya semua orang takut sendirian. Aku juga, kau juga, benar kan? Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Obrolan yang intim bisa menambah rasa kekawanan. Tidak usah dijawab. Aku pasti tahu kamu. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku dapat pertama, kamu yang kedua. Akan kubeberkan semuanya tanpa malu-malu. Tapi mesti janji, bagaimana aku selesai, kau segera menyambungnya. Dengan begitu, tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali kita akan berpelukan mengucapkan salam perpisahan. Barangkali sambil tertawa-tawa, atau barangkali kita akan saling mengisi, entahlah, jangan menjawab. Aku tahu kau sama seperti aku, termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji. Dengan adanya kau di situ, meskipun kau tidak mengapa-ngapa, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama sampai mati. Hei. Dia memata diri bertingkah sebagai seorang laki-laki jantan. Dia melangkah dengan tegap ke muka ke belakang sampai mati. Bertingkah sebagai tentara, bertingkah sebagai penari, bertingkah sebagai orator, bertingkah sebagai badut. Laki-laki di depannya menirukan gerak-gerak yang dia lakukan dengan persis. Laki-laki tertawa kegiatan. Tiruan yang sungguh-sungguh sempurna. Lelaki itu menangis. Dari perlahan sampai mengerung-gerung, dia menatap. Sampai mati, Suni, kenapa jadi begini? Kenapa kau pergi? Kenapa aku ada di sini? Kenapa mesti ada hal-hal yang mendorong kita melakukan hal-hal? Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada, rasanya semua terang dan jelas, tanpa kabut? Tiap kupandangi diriku di kaca, maka kulihat wujud seorang laki-laki yang utuh. Lalu sekarang
Kau entah ada di mana. Jarak dan tembok memisahkan kita. Semua yang terlihat jadi samar-samar. Bukan maksudku melakukan itu. Terjadi begitu saja, didorong oleh kekuatan yang ajaib. Seperti air sungai yang dibendung, makin tinggi bendungannya, makin banyak air yang tertampung dan terkena untuk malas mencari aliran lain makin besar. Lalu suatu saat air tak terbendung lagi, sedang tekanan makin besar, dan tiba-tiba bendungan jebol. Kau tanamkan bibit di sini, tumbuh sedikit demi sedikit hingga berbunga. Waktu kelopak bunga itu mereka, dia bersuara seperti trompet. Suaranya memakankan telinga dan sunyi, gemanya melengking. Tak tahan aku untuk tidak berbuat apa-apa dan berbisik-bisik itu. Bisik-bisik yang memerintahkan aku supaya melakukan niatku, musnahkan, hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali jadi abu, kata bisik-bisik itu dalam telinga. Kekuatan bumi menarik kakiku dalam-dalam, menyeret dan membabarkan dalam inti makna yang paling panas. Aku merunguk, makin merunguk, rasa yang terkutuk membakar, menadat dalam dada, menyiksaku tanpa ampun. Hingga hari itu tiba, aku tahu seluruh tubuh gemetar, panas dan dingin menjadi satu seperti neraka. Dan kau tahu ketakutan aneh itu akan memaksaku untuk jadi babi gila, menyeruduk kemana saja naluri memerintahkan untuk menyeruduk. Aku menyeruduk apa yang saja yang kau lihat. Kulihat sebagai musuh harus dihancurkan dalam sekejap, tapi yang kuseruduk rupanya tembok-tembok besi. Lihat, 2, taringku patah, tak lagi bisa menjadikan senjata. Sebagai balasan cukup buruk kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak punya disiplin, kurang praktis, tidak mampu mengontrol emosi, serta tidak peduli pada batas-batas dan ukuran. Perempuan biasa, tidak cantik tetapi punya daya tarik yang luar biasa. Kegairahan hidupnya seperti kuda tak terkendali. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur, padahal tadinya sudah berkuralakan dia bekerja. Aku jauh ke bekerja, tapi selalu bilang padaku, kamu tidak pernah bisa memberikan apa-apa selain anak. Ya, itu kenyataan. Dan karena itu pula dia berhak menutup mataku, mulutku, dan menahan gerak semua anggota tubuhku. Tapi memang semua itu termasuk dalam perjanjian, dan kami sudah saling menjanjikannya dulu waktu dia ku kawini. Kenyataan ini mampu kutahan sampai berapa lamanya 3 anak. Cuman itu katanya yang bisa kuberikan padanya. Ya, tapi lihat muka anak-anak itu satu persatu kalau mereka masih hidup. Lihat dengan teliti, seperti siapa mereka? Adakah persamaannya denganku? Sama sekali tidak. Yang sulung entah seperti siapa, yang kedua seperti siapa, dan yang ketiga kulitnya hitam pekat dengan mata yang bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anakku kah itu? Anak Su. Aku pernah punya kepikiran, mungkinkah ada dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di rumah sakit bersalin atau perawat-perawatnya. Tapi hal itu tidak memungkinkan, karena pasti menghormati sekali sumpah jabatan. Tapi aku bisa memastikan anak yang ketiga bukan anakku. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya meski jantung perih bukan main, karena aku mencintai Su. Karena aku sudah bersumpah untuk tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Banci, laki-laki lemah, tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menuduhku begitu. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak marah. Ini memang termasuk dalam perjanjian, kataku selalu pada Su. Lakukan tapi tanpa perasaan cinta. Oh, kelemahan. Apa yang kau ciptakan selama ini sebagai akibat, Nesio? Apa yang kau dapatkan dalam tabung bersumbu? Ketidaktentraman, kekacauan, pahlawan pikiran, kecurigaan, keganasan, kegilaan, pembalasan dendam tanpa ampun. Semua sudah kulakukan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Jadilah laki-laki, maka dirimu akan kurubah menjadi 4 dinding penjara setebal atau kaki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam siap ditembakkan. Dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri jadi laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewan yang dibiarkan lepas ikatannya dari kesetiaan di mana dia harus ditempatkan. Adakah perkataan itu masih punya arti untuk semua orang? Su pernah menyajikan padaku. Aku juga pernah sampai anakku yang ketika dilahirkan. Anakku, anak Su, sekarang apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Su? Apa yang sudah dilakukan? Mana tuah dari keselaraan seperti yang selama ini selalu kau bicarakan?
miliki kesetiaan, lalu orang yang akan jadi seperti kebiri cuma sanggup melihat hal-hal yang baik saja. Satu saat, jika kebetulan terlihat keburukan yang sebetulnya sudah menjadi mimpi buruknya selama berjam-jam dia tidur, maka dia akan bilang dengan mata merah, "Ah, itu cuma bayang-bayang, bukan kekuatan." Padahal terbalik. Waktu kesabaranku habis, aku menyatakan pada Su supaya menghentikan segala kegiatannya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Nama baik, kataku padanya. Asuhlah anak-anakmu di rumah. Kau bosan, sulamkan baju-baju hangat. Atau kalau kamu ingin bekerja juga, bekerjalah, tapi yang pantas. Tapi kau tahu yang terjadi kemudian. Su lebih gila lagi. Dia seperti kuda lepas kendali. Apa yang terjadi? Kataku dalam hati. Kalau dulu aku masih tidak peduli, sekarang keadaannya berbeda. Umurku mulai menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi akibat dari kau. Oh, kelemahan. Besok aku akan dihukum mati pertama kali dalam penjara. Sudah kubunuh 6 orang dan melukai 3 orang. Betulkah itu? Begitu besarkah tenagaku waktu itu? Oh, aku tidak tahu. Hei, kau masih ada, temanku. Syukurlah. Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku. Tapi tunggu, aku sering melihat kamu tapi lupa di mana. Siapa namamu? Namamu? Ya, namamu. Betul, aku sering melihat kamu, barangkali di pasar atau di bioskop atau di sebuah toko kelontong. Entahlah, tapi aku yakin kita sering bertemu. Siapa namamu, Tuan? Jangan balik bertanya. Aku tanya, siapa namamu? Apa yang sedang kau kerjakan? Menirukan apa saja yang kau lakukan? Untuk apa? Apa itu perlu? Aku ingat sesuatu. Suatu malam, seorang berkerudung abu-abu berdiri di depanku dan berkata, "Kamu jadi makhluk. Kamu sekarang hidup. Kamu dijadikan dari berbagai zat. Tubuhnya terdiri dari unsur-unsur air, udara, sekarang tanah, cahaya, dan api. Aku bertanggung jawab penuh pada pertemuanku. Aku yang menciptakan kehidupan yang terlepas dari susunan kehidupan kami, para penguasa langit. Susunan kehidupan yang otonom itu terjadi pada abad-abad yang lalu. Waktu itu aku sendirian juga berpendapat selamanya, sampai aku betul-betul tidak tahan. Siapa yang tahan di jarak sepi, sendirian tanpa kawan yang bisa diajak berunding sesuatu? Lalu aku minta pada penciptaku, Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak bisa kulihat wajahnya itu, beri kiranya aku seorang kawan yang akan mendampingiku dalam susah dan senang. Syukur permintaanku rupanya masuk akal. Aku diberinya satu orang makhluk yang keadaannya berbeda denganku. Secara keseluruhan dia lembut, tapi kami cocok kalau kami saling peluk untuk mengusir kedinginan malam. Berbagai getaran aneh menjalar di seluruh tubuh. Dia juga begitu, katanya 1000 tahun kemudian baru aku tahu bahwa dia bernama perempuan dan sanggup mengeluarkan makhluk kecil yang serupa dengan kami berdua. Pembaikan, kata orang-orang, anak kecil yang mungil, lucu-lucu. Siapa tidak tertarik pada anak-anak? Maka dia itu kanibal. Mulutnya masih merah, lembut dan manis. Mulut mereka baunya wangi seperti kain sutra. Aku suka. Waktu ibunya masih terbaring istirahat di ranjang, ku angkat bayinya dan ku timang-timang dalam pelukan. Boyong-boyong bujukku. Karena dia menangis, ibunya berteriak-teriak. Aku tidak peduli. Ibunya khawatir aku akan mematahkan tulang punggung bayinya yang masih lembek. Tidak peduli, kataku. Hendak kuhibur diriku dengan menyanyikan sebuah lagu yang berbau dengan jeritan-jeritan ibunya. Aku bernyanyi. Ku harap angin gunung berhembus perlahan, mengusap lembut kulitmu. Ku dirikan benteng beton kalau bunyi bersiutan datang dari padang-padang. Buyung-buyung, kenapa kamu begitu lucu? Matamu besar bulat dan penuh harapan menang padaku. Masa depanmu terang. Rambut jagung halus, nafasmu sejuk. Wah, tidak apa-apa, jangan menangis dulu. Nanti ku gantikan popokmu dengan air bersih biar kau tetap merasa hangat dan tidak masuk angin. Seorang anak mengencingi bapaknya, bukankah itu hal yang biasa? Pak, kalau kau tidak kencing, nanti orang mengira kau cuma boneka plastik. Sudah menghitung 1, orang biasanya itu menghitung 2 juga, lalu 3. Istriku membiarkan 3 anak. Kamu lihat, semuanya sebetulnya bisa menjadi cerita yang manis dan selamanya akan manis. Bermula manis dan berakhir manis. Kalau saja tidak ada paksaan-paksaan, penyudutan, keinginan-keinginan mustahil, keserakahan, semua hal-hal buruk. Kalau aku ini seorang penari, aku suka menari, sebutkan macam-macam tarian yang mampu kutarikan.
Akan kutarikan dengan mulut tersenyum, tanda suka hati. Mula-mula memang terjadi seperti itu. Musik lalu anggota tubuhku gerakan menurut irama musik yang sudah ditentukan. Gerakan-gerakannya aku yakin pasti indah, tapi celaka musik bagus lenyap berganti dengan bunyi-bunyian aneh nadanya tanpa aturan. Aku berhenti, tapi tidak bisa. Aku berusaha menghentikannya gerakan-gerakan tarku, tapi tidak bisa. Ada kekuatan aneh yang memaksaku untuk terus menari meski tidak kusukai. Dorongnya aneh itu bikin aku terus menggerakkan tubuhku, mengikuti musik kacau yang bunyinya makin bising. Aku berteriak, suara tidak keluar. Aku berteriak dalam hati, tolong, aku ingin berhenti, stopkan, tolong. Aku harus terus dan terus hingga hal itu membuatku gila. Sudah pasti gerakan-gerakan tarianku tanpa isi, karena sama sekali tidak kugerakkan berdasarkan keinginan hati dan jiwa. Aku teriak-teriak dalam hati, berhenti. Aku belum mau mampus, aku kepayahan, tolong, stopkan. Tapi siapa yang sanggup menolongku? Lihat orang-orang sekelilingku juga tak kuduga akibatnya begini. Semua meninggalkan aku satu-satu. Temanku, lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak kecil lari. Kalau kedekati jangan dekat-dekat, dan pembunuh nanti kau dibunuhnya pula, kata ibu mereka. Binatang-binatangku juga tidak mau kalau ku jamah. Mereka menghindar kalau ku dekati. Ya, yang tinggal cuma kamu sendiri. Dengar aku kan, aku senang kau masih mengikutiku. Sungguh betul-betul aku hargai. Sekarang ceritakan kesulitanku. Ceritakan tentang negerimu, misalnya tentang anjing. Suka anjing? Kau punya anjing? Atau ikan-ikan dalam akuarium? Aku ceritakan tentang kutu-kutu bervitamin, burung-burung, atau tentang peternakan ayam atau buaya. Dari sebuah mana harus kupaksa supaya kamu membuka mulut. Nah, tapi kenapa tanpa suara? Bisu, berapa umurmu? 35, ya? Kukira sekitar itu, 35 ya? Aku ingat sekarang. Siapa kamu? Sehari sebelum kejadian itu, sesudah pertengkaran dengan Su, kubujuk Su, tinggal Su, hentikan semuanya. Su malah marah, kita mesti hidup, katanya. Apa tidak bisa hidup yang wajar, sederhana? Kataku padanya. Su lebih marah lagi, matanya membelalak. Kamu cuma bisa melarang, jangan begini, jangan aku jelaskan lagi. Aku ingin janji kita dulu. Kalau kau melakukan dengan orang-orang yang berbeda tanpa rasa apa-apa, masih bisa aku pikir-pikir. Tapi sudah demi Tuhan, jangan biasakan cuma dengan satu orang. Su makin marah. Dia membayar dengan baik, katanya, lalu pergi dengan membanting pintu. Tidak, kataku dalam hati. Mulutnya memang mengatakan itu, tapi kelihatan matanya menceritakan pernyataan lain. Rasa panas dan dingin tiba-tiba menyatu dalam tubuhku. Aku juga berdiri seperti sekarang, menghadap ke satu arah dan melihat kamu. Lalu pada malam harinya, malam kejadiannya yang luar biasa sepanjang sejarah hidupku, aku juga diam-diam seperti begini, memandang ke satu arah, ke satu titik, dibatasi oleh garis samar. Kita saling tatap. Niat yang sudah lama terpendam berkorban lagi tanpa mau mencegah. Lagi-lagi mencegah. Kau beritahu lagi tentang kesalahan susunan alam kita yang sudah diatur oleh Tuhan, berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tapi kamu tidak pernah mempelajari aliran air. Makin dibendung, makin berusaha untuk menjebol. Aku menentangmu, melakukan terbalik dengan apa yang ingin kulakukan. Ku cari sebilah pisau, dengan segampang ku dapatkan ada di betis terselip antara barang-barang antik dari Kuningan dan perunggu serta benda-benda tajam lainnya. Ku pilih pisau pendek bikinan Arab yang bengkok, kuasa hingga tajam, lalu melangkah menuju gelap tanpa menghiraukan cegahanmu. Langkahku yang berat tersenggol mengikuti langkahku, memegangi kakiku, tapi aku tidak peduli. Jauh di belakang sana aku dengar juga teriakan seorang pencegat, entah siapa. Kutulikan telingaku, kuputihkan mataku. Aku tidak menengok ke depan saja, melangkah kakiku, hancurkan siapa saja yang berusaha menghalangi. Niatku sudah kendal dan galaknya makin berdebu-debu seperti mesin perahu. Tempel yang siap mendorong ke tujuan mana saja. Aku ingin rasa sakit akibat senjatan silet dikulit dari orang yang kita cintai. Satu atau dua mampu kita tahankan. 3 atau 4 mungkin juga masih. 5 atau 6 bisa dipikir-pikir untuk dilupa dan dimaafkan atau tidak. Tapi kalau sudah terlampau banyak, tidak lagi bisa dihitung. Apa aku bukan manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging dan punya rasa sakit karena kekecewaan?
Kukutuk diriku sendiri, kusebut nama Tuhan berkesenung apu-apu yang tidak pernah bisa kulihat aja. Maksudku meminta tolong, cegah keinginan edan yang sudah menggalak siap kumantahkan. Tidak ada jawaban Tuhan itu muncul juga tidak, dan tidak malah mengacaukan, tidak membantu menyelesaikan soal. Dalam gelap, aku diam. Diamku tak ubahkan seperti diamnya permukaan air dan arus keras di bawahnya, siap menggelamkan siapa saja. Aku menunggu dalam gelap, rasanya jadi mampu meneliti dengan lebih jelas, dan dua makhluk lain jenis itu, iblis mereka. Apa yang telah mereka lakukan di depan mataku, tidak tanggung-tanggung mereka lakukan untuk bisa saling memuaskan. Kukawini seorang pelacur, kutunggu waktu dia melacurkan diri, selalu kutentramkan hatiku karena yakin yang dia jual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untukku. Cuma untukku. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian dengan sabar seperti kesabaran orang matir. Tapi yang sekarang terjadi lain. Apa aku mungkin terus diam? Lalu kau tahu apa yang terjadi kemudian? Aku ingat kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang. Dua orang di depanku jadi sekecil semut. Tak lagi aku takut pada siapapun. Su dan laki-laki itu beberapa orang malam itu jadi korban rebekan belatiku di perut mereka. 4, 5, 6, 20, 23. Ketika tugasku selesaikan tanpa menyelesaikan, aku menuju rumah menemui ketika anak-anakku. Anak-anak Su, padahal mereka tidak punya doa apa-apa, tapi bisakah pikiran yang gelap mempertimbangkan hal itu? Dengan bedil 2 lob yang pelurunya mampu menghancurkan kepala seekor badak. Aku menghabisi semuanya, entah berapa banyak yang sudah menanam benih di tanah subur milik Su. Benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu kubongkar semuanya hingga akar-akarnya musnah cuma dalam 3 kali semburan api. Si perusak yang datang tiba-tiba dan menghilang secepatnya. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci semuanya. Aku benci diriku sendiri. Rupanya pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan, dengan kupandangi rumahku yang mulai runtuh, dilihat-lihat lidah api. Besok aku akan mati. Jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan ku tentang mata para penembak itu satu-satu, dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan teriak pada para penembak itu, menghancurkan supaya mereka jangan gentar. Ayo, Bung, cepat lakukan tugasmu. Yang akan kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki yang pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan tembakan berbunyi serentak. 10 timah menyengat tubuhku. Aku akan rubuh sambil tersenyum. Akhirnya aku masuki juga ruangan besar dan pintu terbuka lebar-lebar. Aku sangat segera tahu apa saja isinya. Aku lelah sekarang, giliranmu bercerita. Kenapa diam saja? Kenapa curang? Tidak menepati janji. Sebuah kubukakan semua. Kau harus ganti membukakan rahasia-rahasia kita. Cuma kita berdua yang tahu. Rahasia-rahasiamu ku bawa mati, dan rahasia-rahasiaku tentunya juga kau bawa mati. Kenapa tetap diam? Kenapa tidak mau bicara? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa? Kamu curang, sama seperti Su. Kamu jahanam, sama seperti Su, yang tidak pernah kamu melihat orang dan cuma mau melihat dirinya sendiri. Kamu serakah, kamu seperti Su, yang ingin tahu isi perut orang lain tapi tidak mau memperlihatkan perut sendiri. Aku tidak butuh kamu seperti itu. Biar kamu pergi meninggalkan aku seperti yang lain-lain. Kamu bangsat. Kamu seperti Su yang tidak pernah mau memikirkan perasaan orang lain, tidak mau bermanis-manis baik di muka maupun di belakangku. Tatapan menghina. Kamu anjing seperti Su yang makan makanan apa saja yang dijumpai di jalan-jalanan atau di tong-tong sampah. Kamu binatang sama seperti Su yang mengumbar keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur. Kamu sama seperti yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Kamu, aku benci kamu. Benci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pisauku, mana belati itu? Ini, belati akan mengakhiri perasaan juga. Belati. Jangan coba halangi aku, Tuan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Jangan coba halang-halang aku. Belati.
Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan, aku masih butuh seseorang di sekitarku. Aku butuh, jangan. Cahaya lampu, cahaya, aku butuh cahaya. Cuma cahaya yang aku butuhkan satu-satunya sekarang. Aku cahaya. Suaranya makin lama dan makin lama hingga hilang. Tapi panggung tetap gelap, tak sebersa cahaya pun yang mampir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.